adik-adik, bertemu lagi dengan Sekolah Minggu GPI Shalom. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan Tuhan tak pernah janji. Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang telah Kau berikan sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya kami dapat duduk mendengarkannya dan memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat ya adik-adik? Untuk lagu selanjutnya mari kita pujikan Yesus jagoanku. Kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang
adik-adik, untuk lagu selanjutnya mari kita bangkit berdiri terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang telah Kau berikan sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi dan berkati juga kami yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat duduk diam mendengarkan firman apa yang hamba-Mu nanti sampaikan Tuhan. Dan kiranya firman yang kami terima dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan sekolah minggu GPI Shalom. Ya, walaupun masih streaming, tapi ya, kita yakin dan percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Tadi adik-adik sudah memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan persembahan. Sekarang kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan.
saya harapkan adik-adik membuka HP-nya, kemudian minta tolong pada orang tuanya supaya mendampingi adik-adik dalam mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar tentang yaitu Tuhan menciptakan manusia. Hari Minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan tentang Allah menciptakan alam semesta. Yang pertama adalah terang, yang kedua cakrawala, kemudian penciptaan yang ketiga adalah daratan dan lautan, yang keempat adalah matahari, bulan, bintang atau benda-benda langit, yang kelima yaitu binatang udara dan binatang laut, yang keenam adalah binatang darat. Semua itu diciptakan oleh Tuhan melalui firman atau sabdanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Manusia yang pertama adalah Adam. Kalau kemarin pada saat guru sekolah minggu menerangkan ciptaan alam, itu hanya dengan firman. Tetapi bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan karyanya, yang artinya bukan hanya berfirman tetapi dengan bahan yang dipakai oleh Allah. Coba kita akan membaca di dalam Kejadian 2 ayat 7. Perhatikan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tentunya adik-adik sudah pernah melihat patung, entah itu yang terbuat dari perak, dari tanah liat, atau lain sebagainya. Mengapa mereka tidak bisa hidup? Mereka hanya mati. Karena apa? Di dalamnya tidak ada napas. Demikian pula seandainya manusia yang diciptakan dari tanah liat, dibentuk manusia, ada kepala, ada hidung, ada mata, ada kaki, ada tubuh dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak diberi nafas, itu juga hanya seperti patung. Seperti hanya adik-adik kalau membuat mainan dari malampet, itu bisa membuat seperti manusia, tapi tidak bisa bergerak. Mengapa? Karena bahwa di dalamnya tidak ada nafas. Kemudian yang berikut perhatikan, manusia diciptakan oleh Allah itu dengan cara unik. Apa artinya dari unik? Adalah lain daripada yang lain. Kalau kita melihat manusia, walaupun itu adalah saudara satu kandung, tapi wajahnya berbeda. Ya, walaupun itu adalah anak kembar sekalian, tapi ada perbedaan. Ya, sidik jari itu inilah adik. Walaupun kembar, tapi satu manusia yang ada dalam dunia ini mempunyai sidik jari yang berbeda-beda. Sehingga kalau ada penjahat atau pembunuhan, biasanya diambil sidik jarinya. Siapa yang melakukan semuanya itu? Dan polisi akan tahu melalui sidik jari yang ditemukan. Manusia diciptakan Tuhan secara unik. Yang pertama adalah diciptakan dari tanah liat. Ya, sehingga kalau kita melihat manusia mati akan kembali ke tanah. Ya, siapa yang pernah melihat orang yang mati kemudian dibongkar? Yang hanya adalah tinggal tulang-tulang saja. Ya, dulu yang kulitnya mulus, kuning, ya bersih, sudah tidak ada lagi. Karena apa? Kembali kepada tanah. Manusia yang pertama diciptakan dari tanah, dari debu dan tanah. Kemudian Tuhan Allah menghembuskan nafas melalui lubang
hidung. Sehingga kalau kita memiliki hidung itu berfungsi untuk apa? Bernapas. Coba seandainya hidung kita itu tersumbat, ya, itu sangat sulit untuk kita bernapas. Bisa bernapas melalui mulut, tapi itu adalah pernapasan yang tidak sehat. Pernapasan yang sehat adalah melalui hidung. Maka kita harus mengucap syukur apabila kita diciptakan Tuhan itu adalah lain daripada yang lain, yaitu secara unik. Kalau yang lainnya ciptaan alam semesta itu hanya dengan firman, tapi Tuhan menciptakan manusia itu dengan karyanya, mengambil tanah liat, ya, kemudian dibentuk manusia, ada kepala, ada tangan, ada tubuh, ada kaki, kemudian memberikan nafas melalui lubang hidungnya. Jadi kita mengucap syukur, adik-adik, karena apa? Bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi kita semua. Kemudian yang berikut, di samping diciptakan secara unik dan juga dilengkapi dengan sifat-sifat Allah. Ayo, siapa yang hafal sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia? Yang pertama adalah kasih. Yang kedua, kesucian. Yang ketiga adalah akal budi. Apa buktinya? Kalau manusia diciptakan dengan kasih, yaitu dengan sifat-sifat Allah. Coba seandainya kalau ada anak kecil, ya, kemudian ada orang yang memukul anak kecil tersebut, tentu orang tuanya akan marah. Karena apa? Bahwa di dalamnya ada perasaan kasih. Demikian pula seandainya ada orang yang jatuh dari sepeda, kemudian kita juga merasakan kasihan kepada mereka, bahkan kita juga menolong. Karena apa? Di dalam pribadi kita itu juga ada rasa kasih. Tapi coba sekarang binatang, ya, seandainya ada binatang ayam, ya, yaitu jantan dan betina. Seandainya yang jantannya disembelih, apakah yang betina itu marah? Enggak. Karena apa? Di dalamnya tidak ada kasih. Memang bahwa binatang diciptakan untuk manusia. Dan juga bahwa orang tua itu senantiasa mengasihi anaknya. Ya, Tuhan Yesus pun juga mengajarkan kepada kita semua agar kita senantiasa mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tujuannya apa? Agar manusia, ya, menurut kehendak Tuhan Yesus benar-benar dapat membuktikan kasih yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah kesucian. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu seperti Allah. Bukan kuasanya, bukan kebesarannya, tapi apa? Pribadinya, ya, masih suci, belum dapat melakukan dosa, belum dapat melakukan hal-hal yang jahat, baik adanya. Karena apa? Masih suci. Kemudian yang berikut adalah memiliki akal budi, ya. Dan akal budi itu akan berkembang dari bayi, dari lahir, kemudian masih usia 1 tahun mungkin bisa mengatakan papa, mama, atau bapak, ibu, maem, ya, maem, minta. Nah, itu bisa. Tapi kalau binatang, coba perhatikan, ya, misalkan kambing dari lahir hanya itu saja, tidak bisa berbicara yang lain, mbak, mbek, ya, sampai besar juga tetap mbak, ya, lapar dia tetap diam saja, nggak bisa, aku lapar nggak bisa. Dan juga kegiatannya hanya itu saja. Tapi kalau manusia, coba diberikan suatu akal budi kepada Allah supaya dapat bertumbuh dan berkembang serta memelihara alam ciptaannya dari bayi, TK, SD, kemudian SMP, SMA, kuliah, kemudian bekerja dan berumah tangga. Itu adalah kehendak Tuhan. Karena adanya akal budi, maka manusia bisa
berkembang biak dalam pikirannya, dalam sikap dan perbuatannya. Tetapi kita melihat bahwa manusia itu tidak menggunakan akal budi itu dengan baik, kadang-kadang membuat kejahatan. HP baik atau tidak? Wah, HP itu sangat bagus. Untuk adik-adik kalau bisa membaca firman Tuhan, di dalamnya ada firman Tuhan, ada Alkitab, di dalamnya ada cerita-cerita Alkitab, di dalamnya ada puji-pujian, ya. Tetapi kalau cara menggunakannya itu tidak baik, wah itu akhirnya bisa merusak akal budi manusia, bisa untuk membuat kejahatan. Itulah bukti bahwa manusia mempunyai akal budi. Dulu belum ada HP, ya, pada zaman dulu sekali yang menjadi alat komunikasi adalah kentongan. Semua tahu ya kentongan. Sampai sekarang pun kadang-kadang masih digunakan. Saya ajak orang mati yang suaranya tung 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 tung. Nah, kemudian ada surat menyurat melalui surat, ya. Kemudian ada telepon umum, telepon rumah, dan sekarang adalah HP. Adik-adik tidak usah jauh-jauh, telepon rumah saja bisa, dalam kamar pun juga bisa. Bahkan sekarang juga bisa melihat wajah orang yang kita ajak bicara. Ya, itulah akal budi manusia, ya, yang dilengkapi oleh Allah. Jadi bahwa manusia dilengkapi dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah kesucian, akal budi, dan juga kasih. Kita wajib mengucap syukur apabila Tuhan memperlengkapi dengan 3 hal ini. Gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita mengucap syukur karena apa? Kita diciptakan oleh manusia dengan cara yang unik, berbeda dengan yang lain. Dan juga diciptakan sebagai ciptaan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Sehingga Tuhan Allah memberikan kepada kita untuk menguasai ciptaannya. Tapi kadang-kadang sekarang ini manusia sudah salah kaprah, salah menggunakan cara kebebasan yang diberikan Allah. Contohnya, yaitu adalah menebang hutan secara liar, penangkapan ikan secara liar, sehingga akhirnya semuanya punah. Tuhan Allah supaya menghendaki kita semua supaya senantiasa menjaga ciptaan alam. Ya, seandainya di sekitar kita itu terasa panas, mari kita sama-sama menanam pohon-pohonan supaya situasinya menjadi sejuk. Ya, dan juga ada istilah lain bahwa Allah memberikan, ya, sifat-sifatnya kepada manusia juga disebut imago Dei, yang artinya bahwa Allah memberikan sifat-sifat Allah kepada manusia. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan. Ialah apa yang saya sampaikan benar-benar menjadi berkat kekuatan iman kita semua. Walaupun kita masih streaming, tapi saya harapkan adik-adik setiap ada kiriman dari guru sekolah minggu di HP adik-adik untuk beribadah bersama-sama membuka. Kalau bisa tepat pada waktunya, jam 7 ya jam 7. Ya, karena apa? Kalau tidak demikian nanti lupa. Ya, saya harapkan harus seperti itu karena apa? Firman Tuhan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan menguatkan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Dan sebagai ayat awalan adalah Kejadian 1 ayat yang ke-27a. Sangat singkat sekali. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, yaitu gambar Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu dengan segala puji syukur dan terima kasih atas segala berkat, pertolongan dan kuasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu, bagaimana Tuhan Allah telah menciptakan manusia dengan cara yang unik, lain dengan ciptaan yang lain.
Kalau Tuhan berfirman kepada penciptaan alam semesta, tetapi Allah sendiri yang berkarya untuk menciptakan manusia, bahkan dilengkapi dengan sifat-sifatnya, kesucian, akal budi, kasih. Tolonglah Tuhan, agar kami semua senantiasa juga dapat mengucap syukur karena kami diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Dan agar supaya kesucian itu senantiasa dapat nyata dalam kehidupan kami. Akal budi agar kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami sekolah minggu GPI Shalom yang masih di rumah, agar Tuhan berkati dalam kesehatannya, melindungi mereka dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya, memberkati kedua orang tuanya, agar mereka semua dapat senantiasa merasakan kasih Tuhan Yesus melalui putra-putrinya sekolah minggu GPI Shalom. Dan agar Tuhan juga melindungi kami semua, baik guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu dari COVID-19. Tutup bungkus kami Tuhan, saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, tetangga kami, dengan kuat kuasa darah-Mu dari COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada semuanya itu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami yakin dan percaya firman yang telah kami sampaikan sudah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah tetap menjaga prokes, ya, protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami akan menutup ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat menjadi saksi-Mu, saluran berkat dan teladan dimanapun kami berada Tuhan. Dan berkati juga adik-adik kami yang masih sekolah, kiranya Engkau memberkati dalam kehidupannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Shalom adik-adik, pengumuman ya. Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76, Sekolah Minggu GBI Shalom mengadakan lomba menyanyi lagu kebangsaan dengan kategori kelas sesuai kelas reguler adik-adik di sekolah. Berikut daftar kategorinya. Yang pertama, balita, playgroup, TK, kelas 1 SD menyanyi lagu Garuda Pancasila. Yang kedua, kelas 2 sampai kelas 4 SD menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Yang ketiga, kelas 5 SD dan kelas selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dibuat sekreatif mungkin. Jangan lupa untuk di video, karena nanti akan ada juri yang menilai. Pengiriman video bisa dimulai dari tanggal 9 Agustus dan paling lambat dikumpulkan tanggal 13 Agustus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.